Pernahkah kamu merasa dunia ini berjalan terlalu cepat, seolah memaksamu untuk ikut berlari? Di tengah kebisingan, tuntutan, dan tekanan hidup, ada satu hal yang sering dianggap sepele, padahal justru menjadi kunci untuk menguasai permainan hidup: kesabaran. Kesabaran bukan sekadar menahan emosi atau diam ketika marah. Lebih dalam dari itu, kesabaran adalah seni mengendalikan diri, kemampuan untuk tidak terhanyut oleh situasi, dan tetap berdiri tegak meski badai datang. Filsafat Stoik sejak lama mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengarahkan cara berpikir kita. Dan dari situlah muncul kekuatan sejati. Bayangkan mereka yang tergesa-gesa sering terbakar oleh emosinya sendiri. Mereka yang mudah terpancing, mudah pula dikendalikan oleh keadaan. Tapi orang yang sabar justru sebaliknya. Dia bisa membaca ritme, menunggu momen, dan pada akhirnya menguasai jalannya permainan. Disinilah pentingnya mengingat kembali arah hidup kita. Bukan tentang seberapa cepat kita melangkah, melainkan seberapa tepat kita mengarahkan pikiran. Karena ketika pikiran mampu diarahkan dengan jernih, ketenangan akan selalu kita temukan. Dan itu pula yang menjadi ruh dari channel ini. Arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Maka mari kita gali lebih dalam. Kenapa orang sabar justru menguasai permainan hidup? Pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Sabar itu ada batasnya. Kalimat itu sering sekali kita dengar, bahkan mungkin pernah kita ucapkan sendiri. Tapi sebenarnya benarkah sabar ada batasnya? Ataukah yang sebenarnya terbatas itu bukan kesabaran, melainkan keteguhan kita dalam memahaminya? Sabar sering disalahpahami. Banyak orang menganggap sabar itu sama dengan diam, pasrah, bahkan lemah. Seolah-olah sabar hanya berarti menahan diri tanpa melakukan apapun, menerima keadaan tanpa usaha, atau membiarkan diri diinjak tanpa perlawanan. Padahal makna sabar jauh lebih dalam daripada itu. Dalam ajaran Stoik maupun kebijaksanaan lama, sabar bukanlah tentang menyerah. Sabar adalah tentang kendali. Kendali atas diri sendiri, kendali atas pikiran, kendali atas emosi. Karena di dunia ini, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kuasai hanyalah diri kita sendiri. Bukan dunia, bukan orang lain, bukan pula keadaan. Sabar adalah seni menahan diri dari reaksi yang terburu-buru. Kita tidak bisa menghentikan orang lain menyakiti kita dengan kata-kata. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca yang tiba-tiba berubah. Kita tidak bisa mengatur agar hidup selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons semuanya. Tulis sabar, bayangkan, ada dua orang menghadapi masalah yang sama. Katakanlah kehilangan pekerjaan. Orang pertama marah, frustrasi, menyalahkan keadaan, bahkan merusak hubungannya dengan orang sekitar karena emosinya tak terkendali. Sementara orang kedua, meski hatinya sama-sama terguncang, memilih untuk menarik napas, menenangkan diri, dan berpikir, apa langkah terbaik yang bisa aku ambil sekarang? Kedua orang itu sama-sama menghadapi situasi yang sulit. Bedanya, yang pertama dikuasai keadaan, yang kedua menguasai dirinya. Dan dari sinilah lahir perbedaan hasil. Itulah makna sabar yang sejati. Itu ya bukan soal berapa lama kita bisa menunggu, tapi bagaimana kita menunggu. Sabar bukan berarti kita berhenti bergerak, melainkan tetap melangkah dengan tenang, tanpa terburu nafsu oleh rasa panik atau ketakutan. Sayangnya, banyak dari kita terjebak pada persepsi bahwa sabar itu sama dengan menunda. Seolah sabar hanyalah aktivitas pasif, sekadar menahan amarah atau menunggu kesempatan datang. Beliau kesabaran sejati adalah aktivitas yang sangat aktif. Sabar adalah proses menjaga fokus, melatih konsistensi, dan membangun ketahanan. Sabar juga bukan sekadar menekan emosi. Kalau hanya menahan marah tapi hati masih berkobar, itu bukan sabar. Itu hanya penundaan ledakan. Kesabaran yang sebenarnya adalah saat hati tetap tenang, meski situasi tak berpihak. Saat pikiran jernih meski hidup sedang menekan. Saat tubuh tetap berdiri meski dihantam gelombang. Kesabaran tidak menghilangkan rasa sakit, tapi ia memberi kita ruang untuk berdamai dengan rasa sakit itu. Kesabaran tidak menghapus masalah, tapi ia membuat kita mampu menghadapi masalah dengan kepala tegak. Karena kesabaran mengajarkan bahwa penderitaan terbesar bukan datang dari apa yang terjadi pada kita,
melainkan dari cara kita bereaksi terhadapnya. Dalam permainan hidup, orang yang sabar terlihat seperti orang yang lambat. Mereka tidak tergesa, tidak panik, tidak ikut-ikutan terbakar suasana. Tapi justru karena itulah mereka bisa melihat lebih jelas. Ketika orang lain sibuk berebut langkah pertama, orang yang sabar sedang menyiapkan langkah yang benar. Dan pada akhirnya, langkah yang benar selalu lebih bernilai daripada langkah yang cepat. Sabar adalah kekuatan yang diam-diam bekerja. Tidak ada yang spektakuler di depan mata, tapi hasilnya bertahan lama. Orang sabar tidak perlu membuktikan dirinya setiap saat. Dia tahu waktunya akan tiba. Ia percaya pada proses, bukan pada tepuk tangan instan. Jika kita renungkan, dunia ini selalu menekan kita untuk tergesa-gesa. Semua serba instan, semua serba cepat, semua harus segera. Dalam arus seperti itu, sabar menjadi langka. Tapi justru karena langka, ia menjadi kekuatan yang sangat berharga. Mereka yang bisa bersabar di tengah dunia yang serba cepat akan selalu berada selangkah lebih maju, karena mereka tidak kehilangan jati diri. Jadi, ketika kita berkata sabar itu ada batasnya, mungkin kita perlu meluruskan. Yang ada batasnya bukanlah kesabaran, melainkan kesadaran kita dalam memeliharanya. Sabar yang sejati tidak pernah habis karena ia bersumber dari pemahaman bahwa hidup ini tidak selalu bisa kita kontrol, tapi kita selalu bisa mengontrol cara kita menjalani. Sabar adalah bentuk keberanian. Berani menahan diri ketika ego ingin menang sekarang. Berani menunda kesenangan instan demi hasil yang lebih berarti. Berani diam ketika hati ingin membalas. Berani memilih jalan yang lebih sulit karena tahu hasilnya lebih baik. Maka, makna sabar yang sebenarnya adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ia bukan penghalang, tapi justru penuntun. Dulu bukan isimu tanda menyerah, tapi tanda bahwa kita memilih untuk tetap berdiri meski keadaan berusaha menjatuhkan. Dan ketika kita benar-benar memahami sabar, kita tidak lagi melihatnya sebagai beban, tapi sebagai senjata. Senjata untuk menghadapi kehidupan, senjata untuk menguasai permainan. Karena pada akhirnya orang yang sabar bukanlah orang yang kalah. Mereka adalah orang yang paling siap untuk menang. Seringkali kita berpikir bahwa menguasai hidup berarti mampu mengendalikan segala hal di luar diri kita. Kita ingin orang lain bersikap sesuai harapan. Ingin keadaan selalu berpihak, ingin dunia berjalan seirama dengan rencana kita. Tapi semakin lama kita hidup, semakin kita sadar, itu mustahil. Dunia tidak tunduk pada keinginan kita. Orang lain tidak bisa selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan rencana sebaik apapun bisa runtuh oleh hal-hal kecil yang bahkan tidak kita duga. Lalu apa artinya menguasai hidup? Apakah itu berarti kita tidak pernah punya kendali sama sekali? Inilah yang diajarkan oleh kebijaksanaan lama, termasuk filsafat Stoik. Kendali sejati bukanlah menguasai dunia, melainkan menguasai diri sendiri. Di titik ini, kesabaran menemukan makna paling dalamnya, karena kesabaran sejatinya adalah kendali diri. Kendali untuk tidak bereaksi berlebihan ketika keadaan tidak sesuai keinginan. Kendali untuk menahan lidah ketika amarah ingin meledak. Kendali untuk tetap tegak ketika situasi mendorong kita untuk runtuh. Bayangkan, dalam sebuah percakapan, seseorang menghina kita. Ego kita pasti ingin membalas. Lidah kita ingin langsung melempar kata yang lebih tajam. Hati kita ingin menegakkan harga diri seketika itu juga. Tapi justru di sanalah letak kesabaran. Menahan diri, menarik napas, lalu memilih respon yang lebih jernih. Karena kita sadar kalau kita langsung meladeni dengan emosi, kita sebenarnya bukan sedang mengendalikan keadaan. Kitalah yang sedang dikendalikan oleh keadaan. Itulah mengapa orang sabar sering dianggap terlihat tenang, meski sebenarnya ia sedang berhadapan dengan badai. Iri bukan tidak merasa marah. Iris bukan tidak merasa sakit. Iri hanya space untuk tidak dikuasai oleh rasa marah dan sakit itu. Dan pilihan itu membuatnya tetap tegak, sementara yang lain sudah terseret arus emosinya sendiri. Kita semua tahu, hidup ini penuh dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa menentukan bagaimana orang memperlakukan kita. Kita tidak bisa menghentikan datangnya masalah. Kita tidak bisa memaksa keberuntungan datang kapan kita mau. Tapi kita selalu bisa mengendalikan satu hal. Cara kita merespons semuanya. Inilah inti dari kesabaran sebagai kontrol diri. Kesabaran bukan tentang menunggu orang lain berubah, melainkan tentang menjaga diri agar tidak hancur sebelum perubahan itu datang. Kesabaran bukan tentang menekan perasaan,
melainkan tentang mengarahkan perasaan agar tidak mengambil alih kesadaran. Kalau kita renungkan, sebagian besar penyesalan dalam hidup lahir bukan dari hal-hal yang kita alami, tapi dari reaksi kita terhadap hal-hal itu. Kita menyesal karena marah berlebihan. Kita menyesal karena berkata tanpa berpikir. Kita menyesal karena bertindak terburu-buru. Dan semua itu terjadi karena kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Tapi orang yang sabar jarang menyesal dengan cara seperti itu. Karena sebelum bertindak, ia memberi ruang pada dirinya. Ia tidak menutup perasaan. Tapi ia juga tidak membiarkan perasaan menjadi penguasa. Juga memilih untuk menjadi pengendali. Kesabaran juga melatih kita untuk tidak hidup di bawah kendali orang lain. Saat seseorang tahu bahwa kita mudah terpancing, mudah marah, mudah tersulut, sebenarnya tanpa sadar kita telah memberikan kendali atas diri kita kepada orang itu. Jadi hanya perlu menekan tombol kecil, dan kita akan meledak sesuai kemauannya. Tapi kalau kita bisa bersabar, tombol itu tidak lagi bekerja. Kita menjadi orang yang bebas. Bebas dari kendali orang lain. Bebas dari jebakan ego, bebas dari perangkap emosi. Mungkin terlihat sederhana, tapi kenyataannya inilah salah satu keterampilan paling sulit dalam hidup. Mengendalikan diri. Dunia modern semakin mendorong kita untuk bereaksi cepat. Balas komentar sekarang, jawab pesan sekarang, ambil keputusan sekarang. Kecepatan dianggap sebagai kekuatan. Padahal kekuatan yang lebih besar justru ada pada kemampuan untuk berhenti sejenak, menarik jarak, dan merespons dengan tenang. Orang sabar tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan harus bertindak, dan kapan harus menahan diri. Ia tidak dikuasai oleh keadaan, karena ia sudah lebih dulu menguasai dirinya sendiri. Dan kalau kita perhatikan, orang-orang yang kita anggap bijak dalam hidup, entah guru, orang tua, pemimpin, atau tokoh besar dalam sejarah, semua memiliki satu kesamaan. Mereka sabar, bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mereka mampu mengendalikan diri di tengah kesulitan. Kesabaran sebagai kontrol diri adalah fondasi dari kekuatan sejati. Tanpa kendali, kita hanyalah budak dari emosi sendiri. Tapi dengan kendali, kita bisa melewati badai apapun tanpa kehilangan arah. Jadi, lain kali ketika hidup menguji kita, ketika emosi membara, ketika situasi memancing amarah, ketika ego berteriak ingin menang sekarang juga, ingatlah, sabar bukan berarti kita lemah. Sabar berarti kita kuat, karena kita sedang memilih untuk menguasai diri, bukan dikuasai oleh keadaan. Dan disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Pernahkah kamu merasa dipancing oleh orang lain? Mungkin ada yang sengaja menguji kesabaranmu dengan ucapan tajam. Hidupku yang mencoba memancing emosimu lewat sindiran. Atau bahkan keadaan tertentu seolah menekanmu. Memaksa keluar reaksi cepat yang akhirnya justru kamu sesali. Inilah salah satu kekuatan tersembunyi dari kesabaran. Dan membuat kita nggak mudah diprovokasi. Kita hidup di dunia di mana provokasi hadir di mana-mana. Dari komentar orang di media sosial, dari rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama, bahkan dari orang terdekat yang tanpa sadar menyakiti kita dengan kata-kata mereka. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa habis energi hanya karena sibuk meladeni provokasi itu. Provokasi bekerja seperti ini. Seseorang melempar batu ke arahmu, lalu menunggu reaksimu. Jika kamu terpancing marah dan meledak, maka mereka sudah berhasil mengendali kamu. Pada saat itu, kendali hidupmu bukan lagi di tanganmu, tapi di tangan orang lain. Kamu menjadi pion di papan permainan mereka. Disinilah sabar berperan. Kesabaran memberi jarak antara stimulus dan respons. Dia menciptakan ruang di mana kita bisa berpikir, apakah aku perlu menanggapi ini? Tiga reaksi akan membuat keadaan lebih baik atau justru lebih buruk. Orang yang sabar tidak buru-buru menekan tombol balas. Ia memilih dengan sadar, bukan sekadar bereaksi otomatis. Bayangkan dua orang yang dihina. Yang pertama langsung meledak, membalas dengan kata-kata lebih kasar. Pertengkaran pun pecah. Sementara yang kedua, meski merasa sakit, tetap tenang, menarik napas, dan hanya berkata singkat atau bahkan memilih diam. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Yang pesawat terlihat garang, tapi sebenarnya ia mudah sekali dikendalikan. Yang kedua tampak diam, tapi justru ia menunjukkan penguasaan diri yang luar biasa. Kesabaran mengajarkan bahwa tidak semua hal harus kita tanggapi. Tidak semua kata harus kita jawab. Tidak semua ejekan harus kita lawan.
Kadang kekuatan terbesar justru ada pada kemampuan untuk menahan diri. Karena saat kita tidak mudah diprovokasi, kita sedang menunjukkan bahwa hidup kita tidak bisa digoyahkan oleh hal-hal kecil. Provokasi seringkali datang dari ego. Ego ingin segera membalas, ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat, ingin membuktikan siapa yang benar. Tapi sabar mematahkan ego itu. Dia mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati bukan ketika kita berhasil membungkam orang lain, melainkan ketika kita berhasil menguasai diri sendiri. Dan menariknya, orang yang sabar justru seringkali lebih disegani. Mengapa? Karena ia tidak mudah ditebak. Lawan bicara tidak bisa mengendalikannya semudah menekan tombol emosi. Orang sabar membuat orang lain bingung. Kenapa dia tidak bereaksi? Kenapa dia tetap tenang? Diamnya menjadi kekuatan, tenangnya menjadi senjata. Kalau kita mau jujur, banyak konflik besar berawal dari hal kecil yang diprovokasi. Sebuah komentar remeh, sebuah ucapan kasar, sebuah perbedaan pendapat yang tidak seberapa. Tapi ketika emosi dibiarkan menguasai, api kecil itu bisa membesar menjadi kebakaran. Kesabaranlah yang memadamkan api itu sebelum menyebar lebih luas. Kesabaran bukan berarti kita selalu diam dan tidak pernah melawan. Tidak. Ada saat di mana kita memang harus bersuara, harus menegakkan kebenaran, harus memperjuangkan diri. Tapi sabar memastikan bahwa ketika kita melawan, itu lahir dari kejernihan, bukan dari kemarahan. Bahwa tindakan kita bukan hasil provokasi, melainkan pilihan sadar yang bijaksana. Mari kita renungkan sebentar, betapa banyak waktu yang terbuang hanya karena kita sibuk membalas provokasi. Kita terjebak dalam lingkaran emosi yang sebenarnya tidak membawa apa-apa. Energi habis, pikiran kacau, hati lelah. Semua hanya karena kita tidak mampu menahan diri sejenak. Orang sabar tidak membiarkan hal itu terjadi. Mereka tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan meladeni hal-hal kecil. Mereka memilih fokus pada hal yang lebih besar, hal yang lebih penting, hal yang benar-benar berarti. Itulah sebabnya orang sabar tampak seperti punya kekuatan rahasia. Mereka tidak mudah dikendalikan, tidak mudah ditebak, dan tidak mudah digoyahkan. Mereka bisa berjalan dengan tenang di tengah dunia yang penuh provokasi. Dan ketika kita belajar untuk tidak mudah diprovokasi, kita sebenarnya sedang membebaskan diri. Bebas dari kendali orang lain, bebas dari jebakan ego, bebas dari permainan emosi. Kita benar-benar menjadi tuan atas diri sendiri. Maka lain kali ketika ada yang mencoba memancingmu, berhentilah sejenak, tarik napas dan tanyakan pada dirimu, apakah aku ingin menyerahkan kendali hidupku pada orang ini? Atau aku ingin tetap tenang, tetap berdaulat atas diriku sendiri? Jawaban itulah yang membedakan antara mereka yang dikuasai oleh dunia dan mereka yang menguasai permainan hidup. Semuanya sesuai hal yang saya ingat malah sensi ketika Anda berbicara tentang kesabaran. Hubungan eratnya dengan waktu. Kebanyakan orang menganggap waktu sebagai musuh. Mereka merasa dikejar-kejar, diburu oleh jam, didesak oleh kalender. Akibatnya banyak yang hidup tergesa-gesa. Semua ingin cepat. Cepat berhasil, cepat kaya, cepat diakui, cepat bahagia. Seolah-olah lambat adalah dosa dan sabar adalah kelemahan. Tapi mari kita lihat dari sisi lain. Justru bagi orang sabar, waktu bukanlah musuh. Waktu adalah sekutu. Waktu adalah kawan seperjalanan yang memperkuat, bukan menghancurkan. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang sabar mengerti bahwa tidak semua hal bisa dipetik dengan segera. Ada proses yang tak bisa dipercepat. Seperti menanam biji. Kita bisa menyiram, kita bisa merawat, tapi kita tidak bisa memaksa pohon tumbuh dalam semalam. Kalau kita terburu-buru mencabut tanah untuk melihat apakah akar sudah berkembang, yang ada justru tanaman itu mati. Begitu pula dengan hidup. Banyak hal berharga dalam hidup membutuhkan waktu. Membangun kepercayaan, menumbuhkan hubungan, menguasai keterampilan, memperbaiki diri, bahkan menyembuhkan luka batin. Semuanya butuh proses, dan proses itu hanya bisa dijalani dengan kesabaran. Orang yang tergesa-gesa seringkali membuat kesalahan karena ingin hasil instan. Mereka mengambil jalan pintas yang merusak. Mereka terburu-buru memetik buah yang belum matang, lalu kecewa karena rasanya pahit. Tapi orang sabar berbeda. Mereka mau menunggu, mau merawat, mau bersetia dengan proses. Dan karena itulah waktu justru berpihak pada mereka. Kesabaran membuat kita bisa bekerja bersama waktu, bukan melawannya.
kita tidak lagi merasa dikejar-kejar. Kita mengerti bahwa perjalanan yang lambat tapi konsisten akan membawa kita lebih jauh daripada lari cepat yang kehabisan napas di tengah jalan. Bayangkan seorang pemahat yang mengukir batu. Kalau ia terburu-buru, karyanya hancur. Tapi kalau ia sabar, goresan demi goresan yang tampak kecil akan melahirkan karya abadi. Demikian pula dengan hidup kita. Kesabaran terhadap waktu menjadikan langkah kecil yang kita ambil setiap hari berubah menjadi sesuatu yang besar pada akhirnya. Waktu juga menguji kesungguhan. Banyak orang bisa bersemangat di awal, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan hingga akhir. Orang sabar tidak hanya kuat di permulaan, mereka juga setia dalam perjalanan. Mereka tahu bahwa apapun yang bernilai besar selalu menuntut waktu panjang. Dan menariknya, waktu punya cara untuk mengungkap siapa yang benar-benar kuat. Orang yang tergesa mungkin terlihat bersinar sekejap, tapi cepat redup. Orang sabar mungkin tidak terlihat menonjol di awal, tapi lambat laun, hasilnya akan berbicara sendiri. Itulah sebabnya sabar bukan hanya soal menahan emosi, tapi juga tentang kesediaan kita menaruh kepercayaan pada waktu. Ada hal-hal yang memang hanya bisa dibereskan oleh waktu. Luka yang sembuh, pengalaman yang membentuk, dan hikmah yang datang setelah kita melewati masa sulit. Kesabaran terhadap waktu juga memberi kita ketenangan. Kita tidak lagi cemas berlebihan tentang hasil, karena kita percaya bahwa selama kita konsisten, waktu akan membawa buahnya sendiri. Orang sabar tidak panik kalau hasil belum tampak, karena mereka tahu sedang berada di jalur yang benar. Sabar dengan waktu bukan berarti pasif. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap melangkah. Bedanya, kita tidak lagi diperbudak oleh rasa terburu-buru. Kita bekerja dengan tenang, melangkah dengan mantap, dan membiarkan waktu melakukan bagiannya. Mungkin inilah alasan mengapa orang sabar terlihat selalu lebih kokoh. Karena mereka tidak dikejar-kejar oleh jam. Mereka berjalan seirama dengan waktu. Mereka tahu setiap musim punya perannya sendiri. Ada saat menanam, ada saat menyiram, ada saat menuai. Tidak semuanya bisa terjadi sekaligus. Dan ketika orang sabar menunggu, mereka bukan hanya menunggu dengan tangan kosong. Diriksi menunggu sambil mempersiapkan diri, memperkuat karakter, memperdalam pengalaman. Karena ketika saat yang tepat tiba, mereka benar-benar siap menerimanya. Jadi waktu sebenarnya bukan ancaman. Diri adalah sahabat yang setia bagi mereka yang sabar. Ia memperlihatkan hasil dari konsistensi. Ia menguji keteguhan. Dan ia memberikan hadiah pada mereka yang mau bersetia dengan proses. Karena itu, kalau hari ini perjalananmu terasa lambat, jangan putus asa. Jangan bandingkan dirimu dengan mereka yang tampak lebih cepat. Ingatlah, burung yang terbang cepat mungkin tiba lebih dulu. Tapi pohon yang tumbuh sabar akan bertahan lebih lama. Waktu selalu berpihak pada mereka yang bersabar. Maka belajarlah berjalan bersama waktu. Jadikan ia sekutumu bukan musuhmu. Karena pada akhirnya, mereka yang sabar tidak hanya memenangkan hari ini. Mereka memenangkan perjalanan hidup itu sendiri. Ada satu ciri yang membedakan orang yang sabar dengan mereka yang tergesa-gesa. Cara mereka memandang waktu dan hasil. Orang yang tergesa-gesa hanya melihat apa yang ada di depan mata. Apa yang bisa didapat sekarang. Apa yang bisa segera memberi kepuasan. Sementara orang yang sabar, pandangannya jauh lebih luas. Jadi kita hanya pilih sihat hari ini tapi juga besok. Lusa, bahkan bertahun-tahun ke depan. Ia menimbang bukan hanya apa yang cepat, tapi apa yang bertahan lama. Kesabaran membangun perspektif jangka panjang. Kalau kita perhatikan, banyak kesalahan dalam hidup muncul karena kita terjebak pada pandangan sempit. Kita memilih jalan pintas karena ingin cepat sampai. Kita mengambil keputusan instan karena takut menunggu. Kita tergoda pada hasil cepat tanpa memikirkan konsekuensinya di masa depan. Dan seringkali keputusan-keputusan tergesa itulah yang akhirnya membuat kita menyesal. Orang sabar berbeda. Mereka rela menunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih baik di kemudian hari. Mereka berani menolak apa yang mudah sekarang karena tahu ada sesuatu yang lebih bernilai menanti. Mereka tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek karena pandangan mereka menembus jauh ke depan. Mari kita ambil contoh sederhana. Menabung. Jurings yang sabar akan menahan diri dari menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat.
lebih memilih menabung hari berinvestasi zaman menunggu. Hasilnya mungkin tidak terlihat dalam hitungan minggu, tapi dalam hitungan tahun, ia akan menuai buah yang jauh lebih besar. Sebaliknya, orang yang tergesa hanya memikirkan bagaimana menikmati semuanya sekarang. Ia puas sebentar, tapi kelelahan kemudian. Kesabaran juga membuat kita sanggup membangun sesuatu yang besar. Tidak ada bangunan kokoh yang berdiri dalam semalam. Tidak ada karakter kuat yang terbentuk dalam sehari. Tidak ada kepercayaan yang bisa didapat dalam sekali pertemuan. Semua butuh waktu, butuh konsistensi, butuh kesetiaan pada proses. Dan inilah yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang sabar. Dalam perspektif jangka panjang, kesabaran adalah investasi karakter. Orang sabar melatih dirinya untuk tidak mudah digoyahkan oleh kegagalan kecil. Mereka melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Karena mereka tahu, satu kegagalan hari ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kesuksesan di masa depan. Sementara itu, orang yang tidak sabar seringkali terjebak dalam siklus putus asa. Sekali gagal, langsung menyerah. Sekali sulit, langsung mencari jalan pintas lain. Padahal justru ketekunan jangka panjanglah yang menuntun pada hasil terbaik. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam permainan perbandingan. Dunia hari ini membuat kita mudah iri. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu merasa tertinggal. Tapi orang sabar tidak sibuk membandingkan. Mereka tahu setiap orang punya waktunya sendiri. Mereka melihat hidup bukan sebagai lomba sprint, melainkan maraton panjang. Dan di maraton, yang penting bukan siapa yang paling cepat di awal, tapi siapa yang tetap konsisten hingga garis akhir. Kalau kita tarik lebih dalam, perspektif jangka panjang yang lahir dari kesabaran juga memberi kita ketenangan. Kita tidak lagi cemas kalau hasil belum tampak hari ini, karena kita percaya proses sedang bekerja. Kita tidak lagi resah kalau perjalanan terasa lambat, karena kita tahu apa yang kita bangun bukan sesuatu yang sementara, tapi sesuatu yang bertahan lama. Kesabaran melatih kita melihat gambaran besar, bahwa hidup ini bukan hanya tentang kemenangan kecil hari ini, tapi tentang siapa kita menjadi dalam perjalanan panjang. Bahwa tujuan bukan sekadar sampai lebih cepat, tapi sampai dengan selamat, utuh, dan bermakna. Dan disinilah letak kekuatan orang sabar. Mereka tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil, karena mata mereka tertuju pada hal-hal besar. Mereka tidak kehilangan arah hanya karena godaan sesaat, karena hati mereka sudah tertambat pada tujuan yang lebih jauh. Maka, kalau hari ini perjalananmu terasa lambat, ingatlah ini, kesabaranmu sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu lihat sekarang. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tapi ketika waktunya tiba, semua akan tampak jelas. Kesabaran mengajarkan kita untuk menanam, merawat, dan percaya pada proses. Dan perspektif jangka panjang yang lahir dari kesabaran, itulah yang membuat hidup kita tidak hanya dipenuhi kemenangan kecil, tapi kemenangan besar yang benar-benar berarti. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukanlah mereka yang paling cepat, tapi mereka yang paling sabar. Kalau kita perhatikan, hidup ini tidak pernah benar-benar mulus. Selalu ada guncangan, rintangan, dan cobaan. Ada saat kita berada di puncak, tapi ada juga saat kita terjatuh. Ada hari penuh cahaya, tapi ada pula malam yang panjang dan gelap. Pertanyaannya, apa yang membuat sebagian orang mampu bertahan melewati badai, sementara yang lain begitu mudah runtuh? Jawabannya seringkali terletak pada satu hal sederhana. Kesabaran. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu atau menahan diri. Kesabaran adalah fondasi ketahanan mental. Ia adalah kekuatan batin yang menjaga kita tetap berdiri ketika dunia berusaha menjatuhkan. Dunia adalah perisai yang membuat kita tidak hancur, meski dihantam berkali-kali. Ketahanan mental lahir bukan dari jalan hidup yang mudah, melainkan dari kemampuan menghadapi yang sulit dengan hati yang tetap tenang. Orang sabar bukan berarti orang yang tidak pernah terluka. Mereka pun merasakan sakit, kecewa, marah, dan kehilangan. Bedanya, mereka tidak membiarkan luka itu menghancurkan jiwa mereka. Mereka memilih untuk menerima, melewati, dan tetap melangkah. Coba kita bayangkan sebuah kapal di tengah laut. Kapal yang rapuh akan segera karam begitu dihantam ombak besar. Tapi kapal yang kuat tetap mampu bertahan, bahkan menggunakan ombak itu untuk terus bergerak maju. Begitu pula dengan manusia.
Kesabaran adalah yang membuat kapal diri kita kuat menghadapi ombak kehidupan. Banyak orang mengira ketahanan mental lahir dari keberanian atau kekuatan fisik semata. Padahal, keberanian tanpa kesabaran hanyalah keberanian yang mudah patah. Kekuatan tanpa kesabaran hanyalah tenaga yang cepat habis. Justru kesabaranlah yang memberi kita daya tahan jangka panjang. Kesabaran mengajarkan kita bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Orang yang sabar tidak buru-buru menghindari rasa sakit. Mereka tahu bahwa rasa sakit bisa menjadi guru. Mereka tidak lari dari kesulitan, karena mereka percaya setiap kesulitan mengandung pelajaran. Inilah mengapa orang sabar terlihat lebih tangguh. Orang yang mudah panik ketika keadaan buruk datang. Mereka tidak langsung putus asa ketika sesuatu gagal. Mereka tidak goyah hanya karena satu masalah kecil. Kesabaran membuat mereka mampu menahan tekanan tanpa pecah. Dan kalau kita jujur, ketahanan mental inilah yang paling dibutuhkan di dunia modern. Hidup kita hari ini penuh tekanan, tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, hubungan yang rumit, ekspektasi sosial. Tanpa kesabaran, semua itu bisa membuat kita runtuh. Tapi dengan kesabaran kita menemukan ruang untuk bernapas, ruang untuk berdiri, ruang untuk tetap waras di tengah hiruk pikuk. Kesabaran juga memberi kita kemampuan untuk melihat penderitaan dalam perspektif yang lebih luas. Kita menyadari bahwa rasa sakit tidak berlangsung selamanya, bahwa badai pasti reda, bahwa malam yang gelap pada akhirnya akan digantikan oleh fajar. Orang yang sabar mampu bertahan karena mereka percaya, apapun yang terjadi, ini hanya sementara. Dan menariknya, ketahanan mental dari sabar bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga menguatkan orang lain di sekitar kita. Ketika seseorang melihat kita tetap tegak di tengah cobaan, mereka pun terinspirasi. Kesabaran kita bisa menjadi penopang bagi orang lain yang hampir menyerah. Namun, ketahanan mental dari sabar tidak datang begitu saja. Dunia adalah hasil dari pelarian berulang. Setiap kali kita menghadapi kesulitan dengan sabar, kita sedang melatih otot mental kita. Seperti otot tubuh yang semakin kuat dengan beban, otot mental kita pun semakin kuat setiap kali kita bersabar menghadapi beban hidup. Ketahanan ini juga membuat kita lebih bijak, karena orang yang sabar tidak hanya bertahan, mereka juga belajar. Mereka menggunakan setiap pengalaman sulit sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Dari setiap kegagalan mereka memetik hikmah, dari setiap kehilangan mereka menemukan arti, dari setiap luka mereka melahirkan kekuatan baru. Dan pada akhirnya, orang yang sabar bukan hanya bertahan, mereka bertumbuh. Mereka tidak keluar dari badai dengan tangan kosong, melainkan dengan jiwa yang lebih kokoh. Maka, jika hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru mengutuk keadaan. Jangan langsung merasa dirimu kalah. Ingatlah, setiap kesabaran yang kamu jalani sedang membangun ketahanan mentalmu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu sedang memperkuat fondasi batinmu. Kesabaran memang tidak membuat masalah hilang seketika, tapi ia membuatmu kuat menghadapi masalah itu. Dan ketahanan mental yang lahir dari kesabaran itulah yang akan membawamu melewati apapun yang terjadi dalam hidup. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang paling kuat fisiknya yang bertahan, melainkan mereka yang paling sabar jiwanya. Pernahkah kamu menyesali sesuatu yang kamu lakukan karena terburu-buru? Mungkin ucapan yang melukai orang lain, mungkin keputusan yang ternyata salah, atau tindakan yang akhirnya berbalik menyulitkan dirimu sendiri. Hampir semua dari kita pernah mengalaminya, dan seringkali penyesalan itu lahir bukan karena kita tidak tahu apa yang benar, tetapi karena kita tidak memberi diri kita ruang untuk berpikir jernih. Kita terlalu cepat bereaksi. Disinilah kesabaran mengambil perannya yang paling berharga. Ia membuka ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk. Kebijaksanaan tidak pernah lahir dari ketergesaan. Ia lahir dari jeda, dari kemampuan untuk berhenti sejenak, mengamati, merenung, lalu memilih tindakan dengan sadar. Orang yang sabar tahu bagaimana memberi jarak antara stimulus dan respons. Mereka tidak langsung bereaksi begitu sesuatu menyentuh hati atau ego mereka. Mereka memberi waktu pada pikiran untuk menimbang, pada hati untuk menenangkan diri, dan pada akal untuk mengambil alih kendali. Kesabaran adalah pintu, dan kebijaksanaan adalah yang kita temukan setelah melewati pintu itu. Mari kita bayangkan sebuah situasi sederhana.
Seseorang melempar kritik yang keras kepadamu. Jika kamu terburu-buru, reaksi yang muncul biasanya defensif atau marah. Kamu langsung membalas dan perdebatan pun memanas. Tapi kalau kamu bersabar, kamu akan berhenti sejenak. Kamu akan bertanya pada diri sendiri, apakah kritik ini ada benarnya? Apakah ada pelajaran yang bisa kupetik dari sini? Atau ini hanya provokasi yang tidak perlu kuladeni? Dari jeda itulah kebijaksanaan lahir. Orang bijak bukanlah orang yang tidak pernah salah. Mereka juga manusia biasa. Bedanya mereka melatih kesabaran untuk memberi ruang berpikir sebelum bertindak. Mereka tidak dikendalikan oleh emosi sesaat, tapi mengandalkan kejernihan yang muncul setelah emosi itu reda. Kesabaran juga memberi kita kesempatan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Saat kita sabar, kita tidak hanya melihat dari kacamata ego kita sendiri. Kita belajar memahami orang lain, mencoba mengerti alasan di balik tindakan mereka, bahkan mencari konteks yang lebih besar. Dari sanalah muncul empati, dan dari empati lahirlah kebijaksanaan. Kita sering mengira bahwa kebijaksanaan itu datang dari usia atau pengalaman panjang. Memang, keduanya membantu. Tapi tanpa kesabaran, pengalaman hanya akan menjadi beban, bukan pelajaran. Usia hanya akan menjadi angka, bukan kedewasaan. Kesabaranlah yang mengubah pengalaman menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi kebijaksanaan. Kesabaran membuka ruang di hati untuk menerima kenyataan. Karena banyak kebijaksanaan yang hanya bisa lahir setelah kita mau menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai keinginan. Orang yang sabar tidak terus-menerus melawan hal-hal yang di luar kendalinya. Mereka belajar melepaskan, belajar berdamai, dan dari sana mereka menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang arti hidup. Dan menariknya, kebijaksanaan yang lahir dari sabar bukan hanya untuk diri sendiri. Ia juga menjadi cahaya bagi orang lain. Ketika kita sabar dalam menghadapi orang lain, kita memberi mereka kesempatan untuk berubah. Ketika kita sabar dalam mendengarkan, kita menolong mereka merasa dimengerti. Dan ketika kita sabar dalam menghadapi keadaan sulit, kita memberi teladan bahwa hidup bisa dijalani dengan tenang, meski penuh cobaan. Kesabaran memberi ruang, dan ruang itu adalah tempat kebijaksanaan tumbuh. Tanpa ruang, kebijaksanaan tidak sempat muncul. Tanpa sabar, dewana kita hanya bereaksi secara otomatis, dikuasai oleh emosi, terjebak dalam ketergesaan. Kebijaksanaan sering hadir dalam bentuk sederhana. Memilih diam ketika kata-kata bisa melukai. Memilih menunggu ketika tergesa bisa merusak. Memilih melepas ketika menggenggam terlalu erat hanya akan menyakiti. Semua itu membutuhkan sabar. Semua itu lahir dari kesediaan untuk berhenti sejenak, bukan berlari tanpa arah. Maka, kalau kita ingin menjadi lebih bijak, kita harus belajar lebih sabar. Karena sabar bukan sekadar sifat, tapi jalan menuju kebijaksanaan. Dengan sabar, kita membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas, perspektif yang lebih dalam, dan keputusan yang lebih benar. Dan pada akhirnya, orang sabar bukan hanya terlihat tenang, mereka juga menjadi lebih bijak. Mereka tidak terjebak pada reaksi sesaat, tapi menemukan makna di balik setiap kejadian. Mereka tidak hanya bertahan dalam hidup, tapi juga memahami hidup dengan cara yang lebih indah. Kesabaran adalah akar. Kebijaksanaan adalah buah. Sawaka pohon tidak akan berdiri. Dan tanpa buah, pohon tidak memberi makna. Begitulah hubungan antara sabar dan kebijaksanaan dalam perjalanan hidup kita. Hidup seringkali terasa seperti sebuah permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang tampak unggul di awal tapi terjatuh di tengah jalan. Ada pula yang terlihat lambat, namun akhirnya justru mencapai garis akhir dengan lebih pasti. Dalam permainan ini, yang paling berbahaya bukanlah lawan di luar sana, melainkan kegaduhan di dalam diri kita sendiri. Kita sering kehilangan arah, bukan karena tantangan terlalu besar, tapi karena kita sendiri terlalu panik. Kita goyah bukan karena jalan terlalu sulit, melainkan karena kita tidak sabar menapakinya. Disinilah letak kekuatan sabar. Ia memberi ketenangan yang membuat kita mampu membaca permainan hidup dengan lebih jernih. Orang yang sabar seperti pemain catur yang tenang. Mereka tidak terburu-buru menggerakkan bidak hanya karena lawan menekan. Mereka menunggu, memperhatikan, menghitung langkah demi langkah. Dan ketika saatnya tiba, mereka bergerak dengan tepat. Sementara itu, lawan yang terlalu terburu-buru justru terjebak pada langkah-langkah yang merugikan dirinya sendiri.
Begitulah hidup bekerja. Orang yang sabar memiliki keunggulan yang sering tidak disadari. Ketenangan. Ketenangan inilah yang membuat mereka bisa melihat apa yang orang lain lewatkan. Ketenanganlah yang memberi mereka kekuatan untuk tidak hanyut oleh emosi sesaat. Dan ketenangan pula yang menjaga mereka agar tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Tanpa sabar, kita mudah terpancing. Sedikit masalah saja sudah membuat kita panik. Sedikit kegagalan membuat kita merasa seluruh hidup hancur. Sedikit provokasi langsung membuat kita marah dan kehilangan kendali. Padahal, permainan hidup ini tidak dimenangkan oleh mereka yang paling cepat bereaksi, melainkan oleh mereka yang paling mampu menjaga ketenangan. Sabar bukan berarti pasif, bukan berarti diam saja tanpa bertindak. Sabar justru memberi kita ruang untuk bertindak dengan tepat. Ketika hati tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Dari kejernihan itulah lahir langkah-langkah yang lebih bijak. Perhatikan orang-orang yang terlihat kuat dalam menghadapi kesulitan. Rahasianya hampir selalu sama, mereka sabar. Mereka tidak membiarkan tekanan luar menghancurkan ketenangan batin mereka. Justru dengan sabar, mereka bisa memandang masalah dengan kepala dingin, menemukan solusi yang sebelumnya tak terlihat, dan melangkah dengan lebih mantap. Hidup penuh dengan jebakan waktu. Ada situasi yang membuat kita ingin segera menyelesaikan segalanya. Ada godaan untuk mencari jalan pintas agar cepat sampai di tujuan. Namun seringkali jalan pintas itu justru membawa kita tersesat. Orang sabar memilih tetap melangkah perlahan tapi pasti. Mereka tahu bahwa tergesa-gesa hanya membuat mereka kehilangan arah. Ketenangan yang lahir dari sabar juga membuat kita lebih tahan menghadapi permainan jangka panjang. Hidup ini bukan perlombaan sprint, melainkan maraton. Butuh stamina, butuh daya tahan, dan yang paling penting butuh kesabaran. Orang sabar tahu kapan harus berlari, kapan harus melambat, kapan harus berhenti sejenak untuk bernapas. Dengan begitu, mereka tidak cepat habis, tidak cepat runtuh, dan tidak cepat menyerah. Dan yang paling indah, sabar membuat kita tetap damai bahkan ketika permainan hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kita bisa menerima bahwa tidak semua hal ada dalam kendali kita. Kita bisa berdamai dengan kekalahan sementara, karena kita tahu masih ada kesempatan lain di depan. Kita tidak merasa dunia runtuh hanya karena satu kegagalan. Ketenangan ini adalah senjata rahasia. Saat orang lain larut dalam kepanikan, orang sabar tetap jernih. Tapi orang lain terjebak dalam ego. Orang sabar tetap rendah hati. Saat orang lain kehilangan arah karena tekanan, orang sabar tetap teguh melangkah. Dan seringkali, ketenangan inilah yang membuat mereka akhirnya keluar sebagai pemenang dalam permainan hidup. Jika kita ingin benar-benar menguasai permainan ini, kuncinya bukan hanya pada strategi atau kecerdasan. Kuncinya ada pada kemampuan menjaga hati tetap tenang melalui kesabaran. Karena hanya dengan hati yang tenang, kita bisa melihat dengan jelas. Dan hanya dengan pikiran yang jernih, kita bisa melangkah dengan benar. Maka, ketika hidup mulai terasa seperti permainan yang terlalu rumit, jangan terburu-buru. Jangan biarkan emosi memaksa kita bergerak tanpa arah. Ingatlah, sabar adalah cara untuk menemukan ketenangan. Dan ketenangan adalah cara untuk menguasai permainan hidup ini. Pada akhirnya, bukan mereka yang paling keras atau paling cepat yang menang, tetapi mereka yang paling tenang, paling sabar, dan paling mampu menjaga keseimbangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kalau kita jujur pada diri sendiri, salah satu musuh terbesar dalam hidup bukanlah orang lain, bukan juga keadaan, melainkan ego kita sendiri. Ego adalah dorongan untuk selalu ingin menang, ingin diakui, ingin dianggap lebih dari yang lain. Ego membuat kita ingin segalanya cepat, ingin semua berjalan sesuai keinginan, dan ingin dunia tunduk pada kemauan kita. Masalahnya, ego ini seringkali menjadi sumber penderitaan. Demi semua ketika orang lain tak menghargai kita. Ia membuat kita kecewa ketika hasil tidak sesuai harapan. Ia membuat kita gelisah ketika sesuatu tidak berjalan secepat yang kita mau. Dengan kata lain, ego adalah api yang membakar ketenangan batin kita sedikit demi sedikit. Disinilah kesabaran menjadi senjata paling ampuh untuk melawan ego. Ego selalu berteriak, sekarang juga. Tapi kesabaran berbisik, tunggu, lihat dulu, waktunya akan tiba. Ego mendorong kita untuk bereaksi cepat, membalas kata-kata pedas dengan kata-kata yang lebih tajam, menuntut pengakuan tanpa peduli cara. Tapi kesabaran mengajarkan kita untuk menahan diri,
untuk tidak membiarkan emosi sesaat merusak gambaran besar. Bayangkan ketika ada orang yang meremehkanmu. Gowam akan berkata, balas sekarang, buktikan siapa kamu. Tapi kesabaran berkata, tenanglah, biarkan waktu yang membuktikan. Dalam momen seperti ini, orang yang memilih sabar bukan berarti kalah. Justru dialah yang menang, karena ia berhasil menguasai dirinya sendiri, bukan diperbudak oleh egonya. Kesabaran membuat kita sadar bahwa harga diri sejati tidak perlu dibuktikan dengan teriak-teriak. Kehormatan sejati tidak lahir dari reaksi cepat, tapi dari konsistensi tindakan. Orang yang sabar mampu meredam dorongan ego, sehingga ia bisa tetap berjalan pada jalur yang benar, tanpa harus terjebak dalam permainan pembuktian yang melelahkan. Ego selalu haus akan pengakuan, dan haus itu tidak pernah terpuaskan. Hari ini kita mendapat pujian, besok kita ingin lebih. Hari ini kita menang dalam perdebatan kecil, besok kita mencari lagi perdebatan baru. Ego tidak pernah selesai, tapi sabar mengajarkan kita untuk melepaskan kebutuhan itu. Dengan sabar, kita belajar bahwa kita tidak perlu selalu di atas, tidak perlu selalu diakui, tidak perlu selalu benar. Kita cukup menjadi tenang, cukup menjadi utuh dengan diri sendiri. Kesabaran juga melatih kita untuk menerima keterbatasan. Ego seringkali menolak kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Ia ingin semua sesuai kehendak, tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Dengan sabar kita berdamai dengan kenyataan. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa dipercepat, tidak semua hal bisa dipaksa. Dan menariknya, ketika kita berhasil menundukkan ego dengan sabar, kita justru menjadi lebih kuat. Karena orang yang sabar tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain. Mereka tidak gelisah hanya karena tidak mendapat pengakuan. Mereka tidak terbakar hanya karena diremehkan. Mereka tenang karena mereka tahu nilai diri tidak ditentukan oleh pandangan luar, melainkan oleh keteguhan batin. Kesabaran adalah kemenangan yang sunyi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Tapi di dalam diri, ada ketenangan yang jauh lebih berharga. Ketenangan karena berhasil melawan musuh terbesar, ego sendiri. Kita bisa belajar dari banyak orang bijak sepanjang sejarah. Mereka bukan orang yang bebas dari ego, tapi mereka orang yang melatih diri untuk tidak dikuasai ego. Dan caranya selalu sama dengan sabar. Mereka sabar dalam menghadapi hinaan, sabar dalam menghadapi kegagalan, sabar dalam menghadapi perjalanan panjang menuju tujuan. Dari kesabaran itu lahirlah kebesaran jiwa. Hidup ini pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling keras membuktikan diri. Hidup ini tentang siapa yang paling mampu menjaga diri tetap jernih di tengah godaan ego. Orang yang sabar tidak butuh pengakuan instan, karena ia tahu waktulah yang akan mengungkap kebenaran. Maka, jika kita ingin benar-benar kuat, kita harus belajar sabar. Karena kekuatan sejati bukanlah kekuatan untuk mengalahkan orang lain, melainkan kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri. Dan kesabaran adalah pedang yang tajam untuk melawan ego yang selalu ingin menguasai kita. Pada akhirnya, orang sabar mungkin terlihat diam, tapi justru dialah yang sedang menang. Ia menang atas amarahnya, ia menang atas keinginannya yang terburu-buru, ia menang atas egonya sendiri, dan kemenangan itu meski sunyi, adalah kemenangan yang paling agung. Kalau kita renungkan, hampir semua masalah besar dalam hidup lahir bukan hanya dari keadaan luar, melainkan dari cara kita merespons keadaan itu. Seringkali kita merasa kehilangan kendali bukan karena hidup benar-benar tak terkendali, tetapi karena kita sendiri terburu-buru, terlalu reaktif, dan akhirnya dikuasai oleh emosi. Kesabaran hadir sebagai kunci untuk mengembalikan kendali itu. Banyak orang mengira kendali hidup berarti mampu menguasai orang lain, mengatur situasi, atau memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Padahal, kendali sejati bukan tentang apa yang ada di luar, tapi tentang apa yang ada di dalam. Kendali sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang, meski dunia berusaha membuat kita goyah. Dan inilah yang diberikan oleh kesabaran. Kesabaran membuat kita berhenti menjadi budak keadaan. Tanpa sabar kita mudah terbawa arus, marah karena dipancing, panik karena masalah, kecewa karena gagal. Hidup kita jadi seperti bola yang dipantulkan ke sana kemari. Tapi dengan sabar, kita berhenti bereaksi otomatis. Kita mulai memilih. Kita tidak sekadar terbawa,
Tapi menentukan arah, itu sebabnya orang sabar sering terlihat lebih berwibawa. Mereka tidak cepat terpancing, tidak mudah terombang-ambing. Mereka tahu kapan harus bertindak, kapan harus menahan diri, kapan harus menunggu. Dari luar mungkin tampak sederhana, tapi sebenarnya di balik ketenangan itu ada kendali penuh atas diri. Kesabaran memberi ruang bagi kita untuk berpikir, untuk merasakan, lalu bertindak dengan sadar. Ruang itulah yang membuat kita tidak jatuh pada keputusan tergesa yang akhirnya kita sesali. Ruang itu juga yang membuat kita bisa menghadapi hidup dengan kepala dingin, bahkan ketika keadaan sedang panas. Bayangkan seseorang yang menghadapi kegagalan besar. Ego akan mendorongnya untuk segera mencari kambing hitam, atau terburu-buru memperbaiki tanpa strategi. Tapi kesabaran mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, merenungkan apa yang sebenarnya terjadi, lalu memilih langkah dengan lebih bijak. Dari jeda itu, kendali kembali ke tangan kita. Hidup memang tidak selalu bisa kita atur. Kan selalu ada hal-hal di luar kendali kita. Orang lain, cuaca, keadaan, bahkan takdir. Tapi kesabaran membuat kita sadar bahwa kendali terbesar bukan pada hal-hal itu, melainkan pada cara kita menyikapinya. Kita mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi dengan sabar kita bisa menyesuaikan layar. Kendali atas hidup bukan berarti bebas dari badai. Kendali berarti tetap mampu mengarahkan kapal, meski badai datang. Dan sabar adalah nakhoda yang menjaga agar kapal itu tidak terombang-ambing tanpa arah. Kesabaran juga melindungi kita dari godaan jalan pintas. Ego selalu ingin cepat sukses, cepat diakui, cepat sampai tujuan. Tapi jalan pintas seringkali mengorbankan hal-hal penting. Integritas, kualitas, bahkan kesehatan jiwa. Orang yang sabar memilih berjalan lebih perlahan, tapi dengan kendali penuh. Mereka tahu bahwa yang lambat tapi terarah lebih kuat daripada yang cepat tapi tersesat. Dengan kesabaran, kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang menguasai segalanya, tapi tentang menguasai diri dalam segala situasi. Itulah kendali sejati. Dan yang menarik, orang yang sabar justru sering terlihat lebih berpengaruh. Bukan karena mereka memaksakan diri, melainkan karena ketenangan mereka menular. Kehadiran mereka membuat orang lain ikut tenang. Keputusan mereka lebih dihargai karena lahir dari pertimbangan matang, bukan dari emosi sesaat. Mereka tidak hanya memimpin diri sendiri, tapi juga memberi arah bagi orang lain. Kesabaran memang sering dianggap remeh, seolah hanya soal menunggu atau menahan diri. Padahal, di baliknya ada kekuatan besar yang menentukan arah hidup kita. Dengan sabar, kita tidak kehilangan kendali meski dunia kacau. Dengan sabar, kita bisa tetap berdiri meski diterpa badai. Dengan sabar, kita benar-benar memegang kendali atas hidup kita sendiri. Pada akhirnya, kendali hidup bukan tentang memastikan semua berjalan sesuai keinginan. Kendali hidup adalah tentang menjaga hati tetap tenang, pikiran tetap jernih, dan langkah tetap terarah di tengah segala kemungkinan. Dan hanya orang sabar yang mampu melakukannya. Maka, kalau kita ingin hidup lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih kuat, mulailah dengan kesabaran. Karena dengan sabar kita bukan hanya bertahan, dengan sabar kita menguasai diri. Dan dengan menguasai diri, kita pun menemukan kendali sejati dalam hidup ini. Hidup ini memang penuh teka-teki, penuh permainan yang sering melelahkan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan. Cara kita mengarahkan pikiran. Jika pikiran terarah, ketenangan pun hadir. Itulah mengapa arah mindset ada di sini. Untuk menesani perjalananmu menemukan kekuatan batin, ketenangan pikiran, dari kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus ikuti setiap konten di channel ini. Karena di sini kita belajar bersama bagaimana mengarahkan pikiran agar lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijak. Ingat selalu slogan kita, arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.